Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan kuliah pertemuan terakhir ya. Judulnya tentang sekresi hormon. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, next slide. Oke, jadi prinsipnya ya nak, hormon itu bisa di-trigger beberapa waktu sebelum dibutuhkan. Tapi bisa juga di-trigger hanya pada saat waktu dibutuhkan. Contoh misalnya, adik-adik kalau adrenalin itu muncul, ya, adrenalin itu muncul kan triggernya itu kan sistem saraf ya. Misalnya kita mau presentasi, biasanya hanya 5 menit atau detik-detik saat kita dipanggil untuk presentasi, itu baru nervousnya muncul. Artinya apa? Trigger dari sistem syaraf itu sangat cepat, kemudian kurang lebih dalam hitungan menit dia akan men-trigger pengeluaran dari adrenalin. Kemudian pada saat presentasi di menit-menit ke awal ya, sekitar 10 menit di awal, kita akan merasakan nervous ya, merasakan detak jantung menjadi lebih meningkat, nafas menjadi lebih cepat, kemudian anxiety atau ada tremor gitu ya. Nah, itu efek dari hormon adrenalin yang dalam hitungan menit langsung bisa menunjukkan efek. Tetapi ada juga contoh hormon yang efeknya lama, nah, triggernya lama. Contoh misalnya, dan butuh ini ya, maksudnya dia memperlihatkan durasi sekresi waktu tertentu. Apakah dari kecil jakun tumbuh, payudara tumbuh? Enggak toh? Dan apakah tiba-tiba saat pubertas itu ukuran payudara langsung membesar? Kan enggak. Ukuran apa ini namanya jenggot, kumis langsung membesar, langsung banyak gitu kan enggak. Nah, artinya apa? Hormon untuk perkembangan organ kelamin sekunder ini sebetulnya sudah disetting jauh-jauh hari ya. Maybe ketika adik-adik masih di usia setelah balita apa ya, anak-anak ya. Anak-anak itu sudah di-trigger, nah, tapi belum disekresikan. Gitu. Kemudian pada saat pubertas mulailah itu disekresikan sedikit demi sedikit. Artinya itu continue ya, continue secara terus-menerus. Sehingga yang muncul kumis lama-lama akan menebal ya, bertambah. Kemudian apa ini namanya? Jenggot juga lama-lama makin banyak. Kalau pada payudara perempuan makin lama makin membesar, pinggul makin membentuk dan seterusnya. Jadi triggernya itu satu kali, dua kali, tiga kali, bisa berkali-kali, tetapi efek dari respon hormon itu tidak langsung seketika, tapi berkembang terus secara continue seperti itu. Nah, ini adalah dua motif atau dua reaksi hormon terhadap tubuh kita itu, ada yang fast respon, ada yang long respon. Kalau fast respon langsung muncul, langsung habis. Tapi kalau yang long respon agak lama tetapi continue. Nah, itu variasi dari sekresi hormon. Bu, apakah berarti hormonnya itu disimpan? Iya, betul. Ada hormon yang disimpan. Biasanya hormon yang disimpan ini adalah hormon-hormon yang kebutuhannya itu tinggi. Ya, kebutuhannya itu tinggi. Maka ketika tubuh memerlukan respon dari hormon itu, hormon langsung bisa dikeluarkan, disekresikan. Kenapa? Sudah ada storage sebelumnya. Jadi nggak perlu bikin dulu nih. Bayangkan, ketika dibutuhkan dia masih bikin. Lama sekali, terlambat nanti responnya. Maka ada motif di mana hormon itu akan disimpan, di storage dulu. Dibutuhkan, baru disekresi. Oke, next. Contohnya apa, Bu? Hormon-hormon yang ada storage-nya banyak. Nah, contoh thyroid hormon itu ada storage-nya. Insulin hormon itu ada storage-nya. Progesteron, estrogen, testosteron itu ada storage-nya. Itu hormon-hormon yang kebutuhannya vital gitu ya. Kemudian
Ini contoh nih, the steroid hormone and 1,25 OH2 D3. Masih ingat kemarin? 1,25 OH2 D3 itu adalah senyawa aktif pada vitamin D, ya. Vitamin D itu aktifnya dalam bentuk 1,25 OH2 D3. Jadi kalau adik-adik bayangkan vitamin D itu suatu molekul utuh, enggak. Dia suatu molekul hasil dari maturasi. Matur ketika bentuknya menjadi 1,25 OH2 D3. Bagaimana Bu kalau kondisinya adalah kondisi storage? Nah, ini sama kayak hormon D. Jadi hormon dalam kondisi storage itu biasanya namanya adalah prohormon, gitu ya. Hormon yang memiliki sifat belum aktif. Baru nanti ketika mau digunakan itu berubah bentuknya dari prohormon menjadi hormon. Nah, ini contohnya yang steroid hormon. Steroid hormon dan prekursor vitamin D itu akan disekresikan ketika bentuknya sudah dalam bentuk aktif. Kemudian bisa saja mereka disekresikan satu persatu atau bisa juga mereka disekresikan dalam waktu bersamaan. Kemudian there is no intracellular reservoir of this hormone. Artinya kebutuhannya tidak selalu tidak selalu di intraseluler ya. Artinya karena ditarget untuk sel yang lokasinya jauh, maka biasanya langsung disekresikan ke pembuluh darah. Tapi ada juga yang dibutuhkan untuk sel itu sendiri atau sel-sel di sekelilingnya. Dalam hal ini adalah autokrin dan parakrin ya, Dek. Tapi kalau hormon kan sebagian besar pasti disekresikan melalui pembuluh darah untuk ditujukan kepada sel target. Next. Oke, berikutnya hormon katekolamin. Ini beberapa contoh ya. Katekolamin disekresikan ketika bentuknya sudah aktif, betul. Nah, biasanya untuk disekresikan ke pembuluh darah, hormon-hormon ini berupa vesikel-vesikel ya, berupa granul-granul kita menyebutnya. Granul, vesikel itu sama definisinya. Di mana katekolamin ini bisa juga sebelum disekresikan itu di storage dulu kalau mau disimpan. Storage-nya dalam bentuk vakuola juga, granul juga, pada sel-sel kromafin yang terletak pada medula adrenal. Ingat kemarin ya katekolamin fungsinya apa. Kemudian pengeluarannya atau sekresi dari katekolamin ini distimulasi oleh sistem syaraf. Nah, kalau syaraf menyuruh tolong keluarkan atau tolong sekresikan katekolamin. Nah, maka tubuh kita akan meresponnya dengan cara apa? Melepaskan katekolamin dari sel-sel kromafin tadi yang ada di medula adrenal untuk dilakukan proses eksositosis. Ekso itu keluar, sitosis itu dari sel. Jadi akan mensekresikan katekolamin dari sel menuju luar sel, dalam hal ini adalah pembuluh darah. Selanjutnya apa? Katekolamin yang sudah matur, yang sudah disekresikan ke pembuluh darah dapat diregulasi untuk diedarkan ke seluruh tubuh sesuai ke sel targetnya. Kemudian katekolamin yang tadi sudah dikeluarkan kan berarti simpanannya kosong nih Adek ya, storage-nya kosong. Nah, storage yang kosong, tempat yang kosong tadi diisi lagi, ya, diisi lagi dengan prohormon yang baru, gitu. Jadi nggak ada posisi kosong untuk sel-sel kromafinnya, dia akan mensintesis ulang. Tetapi posisinya akan di storage atau disimpan. Karena Bu, kenapa perlu disimpan? Kan tadi hormonnya sudah disekresi. Ingat, Nak, hormon punya waktu paruh, ya. Ada waktu paruh. Jadi artinya sebagian besar hormon itu akan dieliminasi atau dihancurkan. Nanti dikeluarkan bersama urin atau bersama feses. Next. Oke, sekarang paratiroid hormon. Sekresinya kayak gimana? Exist in storage vesicle. Parathormon itu juga penting ya, dia digunakan untuk metabolisme seluler.
Dia digunakan untuk metabolisme seluler. Dalam hal ini, paratormon kebutuhannya tinggi, maka ada juga kondisi storage dari paratormon dalam bentuk vesicle dan granul itu sama ya, Nak, jangan terkecoh ya. Vesicle dan granul itu sama. Kapan paratiroid hormon ini akan dirilis ke dalam pembuluh darah, yaitu ketika kadar Ca kalsium di dalam darah itu tinggi. Ya, kadar kalsium di dalam darah itu tinggi, maka akan men-trigger ya paratiroid hormon untuk menghasilkan pro-PTH atau pro-paratiroid hormon. Ibu ada tipu. Ketika ini kondisi yang lain, ketika Ca2 plus atau kadar Ca2 plus di dalam sel-sel itu tinggi kadarnya, berarti di sini indikator bahwa over Ca2 plus gitu ya. Paratiroid sel 80 sampai 90% preprohormon akan mendegradasi apa istilahnya? Kan ini lawannya katekolamin ya, Dek. Lawannya katekolamin. Kalsitonin, sorry. Kalau kalsitonin itu mendeposit, kalau paratormon itu untuk rilis, meningkatkan kadar Ca2. Maksudnya degraded before itu gini-gini. Ca2 plus itu kan fungsinya meningkatkan kalsium darah. Meningkatkan kalsium darah. Padahal dalam kondisi ini Ca2 plusnya itu kan tinggi ya. Di darah itu udah tinggi. Preprohormonnya juga tinggi gitu. Banyak maksudnya. Maka apa yang terjadi? Preprohormon itu akan didegradasi sebelum akhirnya disimpan menjadi storage. Artinya di sini ada penyesuaian. Berarti karena Ca2 plus di dalam darah, maka nggak perlu nih saya menyimpan preprohormon dalam jumlah yang banyak. Saya nggak perlu menyimpan preprohormon dalam jumlah yang banyak. Maka apa yang dilakukan? Maka preprohormon yang sudah disintesis tadi akan didegradasi atau akan dihancurkan. Dengan cara gimana? Dengan cara karena paratormon itu termasuk makromolekul, maka untuk mendegradasinya bisa dengan bantuan enzim ya, enzim degradasi. Nah, seperti itu. Jadi tubuh itu akan menyesuaikan. Kalau misalnya terlalu tinggi, ya ngapain disimpan? Gitu. Kalau sudah terlalu tinggi kadarnya, ngapain disimpan? Maka akhirnya di storage, akhirnya didegradasi. Nah, maksudnya seperti itu. Ingat, paratormon itu punya fungsi yang berlawanan dengan kalsitonin. Kalau kalsitonin itu meningkatkan deposit tulang, kalau paratormon itu meningkatkan Ca2 plus pada peredaran darah. Oke. Nah, ini clue berikutnya. PTH itu akan disekresi ketika Ca2 plus itu kadarnya rendah. Ya, kadarnya rendah di dalam peredaran darah. Bu, tapi kenapa di situ tertulisnya di paratiroid cell? Ingat tadi, clue-nya adalah di dalam darah rendah, otomatis menunjukkan bahwa storage di dalam sel itu juga rendah. Karena kalau paratiroid hormon sudah disekresikan ke pembuluh darah, selnya kan tetap tetap menyimpan, ya, selnya tetap menyimpan. Jadi indikatornya adalah di sel itu. Di pembuluh darah rendah, otomatis storage-nya akan disekresikan. Nah, ketika disekresikan berarti kan di dalam selnya kosong. Nah, itu sebagai indikator intinya. Kalau kosong berarti dibuat lagi untuk di storage. Jadi ada cadangannya.
Misalnya ada barang nih, ada barang yang di display, gitu ya. Ada barang yang di stok di gudang. Nah, ketika barang yang di display itu habis, otomatis kan petugas akan memindahkan barang yang di stok di gudang itu untuk dipindah ke tempat display. Ya kan harusnya seperti itu. Nah, otomatis si apa namanya bagian-bagian distributor barang itu akan melihat kekosongan di gudang. Loh, kok gudangnya kosong? Paratiroidnya kosong. Oh, berarti mekanismenya adalah mereka akan menginisiasi pembentukan paratormon untuk disimpan di gudang lagi. Nah, nanti ketika display kosong, diisi lagi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ada storage paratormon yang ada di dalam kelenjar paratiroid. Paratiroid cell berisi beberapa ya, apa namanya? Bukan beberapa waktu maksudnya. Paratiroid cell akan mensuplai hormon hanya dalam waktu beberapa jam saja. Nanti sudah bisa muncul efek. Beda dengan yang reproduction hormon tadi, nah dia efeknya lama, ya pembuatannya lama, kemudian efeknya itu juga long time, bisa jadi seumur hidup begitu. Tapi kalau yang paratiroid, kalsitonin, insulin, glukagon itu biasanya efeknya hanya menit sampai dengan jam. Oke, next slide. Oke, berikutnya insulin. Manusia, pankreas pada manusia akan mensekresikan kurang lebih 40 sampai 50 unit insulin daily. Apa artinya daily? Setiap hari. Ya, setiap hari pankreas kita itu akan mensekresikan 40 sampai 50 unit. Itu banyak sekali. Dan sebetulnya kondisi yang sehat adalah ketika kalian mengkonsumsi makanan on time. Misalnya sarapan jam 7 atau jam 8, kemudian makan siang jam 12 atau sampai kurang lebih jam 1. Kemudian makan malam setelah sholat isya misalnya. Itu menguntungkan bagi sel beta pankreas kalian karena dia punya waktu untuk istirahat lebih banyak. Dia punya waktu istirahat lebih banyak sehingga kebutuhan yang dihasilkan, insulin yang dihasilkan itu cukup hanya digunakan kurang lebih 4 jam setelah kalian mengkonsumsi makanan. Dalam hal ini snack time juga perlu ya, tetapi kalau bisa istiqomah gitu jam-jamnya. Itu memudahkan sel beta pankreas itu irama sirkadiannya jelas gitu deh. Dia akan mensekresikan di jam-jam ini ya, di momen-momen ini sehingga tubuh kalian tidak rekoso banget nih istilahnya. Tidak berat sekali untuk mensekresikan insulin dari sel beta pankreas. 40 sampai 50 unit itu banyak loh, Dek. Kemudian yang berikutnya kurang lebih 15 sampai 20% hormon itu juga akan disimpan di dalam beta sel. Ingat ya, insulin ini dihasilkan oleh sel beta pankreas. Sama prinsipnya seperti paratormon tadi. Dia akan dikeluarkan ke dalam pembuluh darah kalau ya indikator dalam darah itu menunjukkan kalau yang paratormon itu CA2+ di dalam darah menurun. Kalau insulin ini indikatornya adalah kadar glukosa di dalam darah itu meningkat.
Berarti kalau insulin itu disekresikan ke dalam pembuluh darah, storage-nya menjadi kosong. Sel beta pankreasnya menjadi kosong. Nah, itulah muncul inisiator bahwa tubuh kamu butuh deh bikin insulin sekarang untuk stok. Nah, baru tubuh akan membuat stok dari insulin yang akan disimpan di mana? Di sel beta pankreas. Ingat ya, Nak, hormon itu kan tidak punya duktus, tidak punya saluran. Jadi untuk menyimpan hormon-hormon ini, mereka nggak bisa di saluran. Mereka nggak bisa menyimpannya di dalam pembuluh darah, nggak bisa. Karena kalau nyimpannya di pembuluh darah itu malah jadi indikator. Gitu ya. Kalau paratormon terlalu tinggi, nanti feedback negatif dengan kalsitonin. Maka nggak mungkin disimpan di dalam peredaran darah. Nggak mungkin juga disimpan di dalam duktus atau saluran. Tidak bisa. Sehingga satu-satunya jalan untuk storage adalah disimpan pada sel-sel yang memproduksinya. Kalau insulin ya berarti di beta pankreas. Kalau paratormon berarti juga disimpannya di mana? Di kelenjar paratiroid. Insulin and C-peptides are normally secreted in okimolar amounts. Ya, insulin dan juga ingat ya, nah, insulin itu kan golongan peptida, golongan protein ya. Karena akhiran ini itu bisa sebagai indikator bahwa hormon ini merupakan hormon yang berada dalam bentuk protein atau peptida. Secara normal itu akan disekresikan di bagian okimolar amounts, itu bagian sisi sel. Stimulasi dari sekresi insulin ini dikendalikan oleh glukosa. Ya, dikendalikan oleh glukosa. Kalau glukosa di dalam darah itu tinggi, maka tubuh menginformasikan bahwa insulin harus segera disekresikan. Jadi indikatornya adalah level glucose in cardiovascular system. Terus di sini hampir mirip dengan paratormon tadi, perlu maturasi proinsulin menjadi insulin. Perlu maturasi proinsulin menjadi insulin. Jadi kalau bentuk inaktifnya, bentuknya adalah proinsulin deh. Hormon itu kurang lebih sama ya, Nak. Nanti ada pre-pro hormon. Kemudian maturasi lagi menjadi prohormon. Maturasi lagi menjadi hormon. Nanti di gambar bawah ada. Next, boleh? Selanjutnya T3 dan T4. Ingat kemarin, T3 dan T4 dihasilkan oleh siapa, Nak? Kelenjar tiroid. T3 itu triiodotironin, T4 itu tiroksin. Kedua molekul ini dihasilkan kalau tubuh di-trigger dengan adanya TSH. Dari mana? Hipotalamus ke pituitari. Several weak supply of T3 and T4 exists and thyroglobulin that is stored in colloid in lumen of the thyroid follicle. Maksudnya apa? T3 T4 itu kan hormon yang secara periodik pasti dibutuhkan dari usia anak, dari usia balita sampai mereka usia lansia. Artinya apa, Dek? Kebutuhannya secara terus-menerus daily, setiap hari. Bedanya adalah kalau insulin, glukagon, paratiroid itu hanya periodik ketika kita dalam kondisi tertentu. Kalau kamu nggak makan kan insulin nggak mungkin diproduksi, Dek. Karena nggak ada sumber glukosa yang akan disimpan. Ya, kalau kadar kalsium di dalam darahmu tidak meningkat, juga nggak mungkin tubuhmu akan menghasilkan paratiroid hormon. Tapi beda dengan T3 dan T4. Itu akan selalu disuplai, akan selalu diproduksi dalam kondisi apapun. Gitu ya. Dalam kondisi apapun, dari anak-anak sampai lansia. Itu T3 dan T4 terus diproduksi. Cuma bedanya adalah kadarnya atau levelnya. Kalau pada anak itu sedang gila-gilanya, sedang banyak-banyaknya. Sampai usia anak-anak, sampai pubertas, sampai dewasa. Tapi ketika sudah dewasa dan lansia, itu T3 dan T4 itu produksinya menurun, tapi tetap diproduksi. Dan bedanya lagi di sini, T3 dan T4 itu di-trigger beberapa minggu sebelum digunakan.
Kalau insulin tadi kan hanya beberapa jam ya, Dek. Paratormon juga beberapa jam. Kalsitonin juga beberapa jam. Beberapa jam setelah kadar CA, glukosa itu irregular atau tidak reguler seperti pada kondisi normal. Tapi bedanya kalau T3, T4 ini dia jauh-jauh hari nih, jauh-jauh minggu nih sudah di-trigger untuk diproduksi dalam jumlah yang secukupnya yang dibutuhkan. Nah, kemudian ketika sudah diproduksi, dia disimpan di dalam koloid dari lumen folikel dari kelenjar tiroid. Hormon ini akan disekresikan ketika ada stimulus dari TSH, jelas ya. Kemudian prohormon dari T3 dan T4 itu kurang lebih berisi 5.000 asam amino must be first synthesis. Artinya apa? Preprohormonnya ukuran asam aminonya itu sampai 5.000. Apa tuh dari 5.000? Mau nunjukkan apa? Molekulnya terlalu besar sekali ya molekulnya. Molekulnya besar, berat. Ya, itu di first synthesis, artinya di dalam bentuk preprohormon ya. Karena preprohormon itu belum menunjukkan fungsi deh. Itu masih immatur, masih belum bisa digunakan oleh tubuh kita. Kemudian didegradasi ya, nanti ada dipotong-potong seperti itu asam aminonya untuk proses maturasinya. Nah, tentu dari 5.000 asam amino ini akan berkurang gitu ya. Kemudian beberapa molekul nanti akan dibentuk menjadi T4 atau T3. Artinya apa? Preprohormon dari T3 dan T4 itu sama. Ya, preprohormonnya sama. Cuma nanti saat maturasi itu terjadi pemotongan asam amino, ada yang dalam bentuk T4, ada yang nanti menghasilkan T3. Tergantung site pemotongannya yang mana. The diversity in storage and secretion hormon dari 3T4 ditunjukkan pada gambar berikut. Next coba. Ada nggak nih gambarnya? Next slide. Mas Yunan. Mas Yunan. Wah, jangan-jangan Mas Yunan tidur nih. Oke. Comparison, perbedaan dari T3 dan T4 di dalam plasma. Total hormon ya, apa itu tanda kayak gitu? Namanya mikrogram per desiliter. Ya, itu satuan dari hormon. T4 itu kadarnya 8. Kalau T3 itu 0,15. Jadi ini selisihnya cukup besar ya, nak. 8 dibandingkan 0,15 itu besar. Artinya kebutuhan T4 itu lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan T3. Kemudian free hormon. Free hormon itu artinya hormon yang yang share screen Askia. Oh ya, maaf. Ibu kira Mas Yunan. Ya, oke, makasih di Askia. Persentase dari total free hormon, kalau T4 itu 0,03, kalau T3 itu 0,3. Sekarang NG per desiliter apa tuh? Nah, NG, nanogram. Nanogram per desiliter. Kalau T4 itu 2,24, T3 itu 0,4. Molarity itu apa? Molaritasnya, kekentalannya ya. Molaritas itu apa ya istilahnya? Konsentrasinya gitu ya. T4 itu 3 kali 10 pangkat minus 11, T3 itu minus 0,6 kali 10 pangkat minus 11. Jauh sekali konsentrasinya, besar sekali kebutuhan T4-nya. Kemudian T setengah, time apa ya? Setengah itu bahasa Inggrisnya. T setengah itu artinya apa, nak? Waktu paruh ya. Long time dari T3 dan T4 life-nya. Lama hidupnya istilahnya seperti itu. Lama hidupnya T4 itu 6,5. Itu satuannya days ya, berarti dalam hitungan minggu. 6 sampai
dalam satuan days itu artinya hari, 6,5 hari. Kurang lebih 1 minggu ya, Nak? 1 minggu tuh long time-nya. Kemudian T3 itu 1,5 hari, 1,5 hari. Nah, inilah kenapa T3 dan T4 itu pengaruhnya bisa sampai jauh di usia-usia lansia tadi Ibu bilang. Dewasa sampai dengan lansia dia tetap ada T3, T4. Karena memang waktu paruhnya lama, Dek. Dalam hitungan minggu. Dia bikinnya lama ya. Seminggu 2 minggu bikinnya. Kemudian hormon yang sudah dibikin itu bisa bertahan sampai dengan 1 minggu. Gitu. Dan ingat disimpannya di storage. Jadi aman aja. Kebutuhannya banyak karena itu. Terus, next. Ini sedikit bedanya antara hormon peptide dengan hormon hormon protein atau hormon peptida. Ada sedikit berbeda ya, Dek. Nanti regulasi sekresinya dengan hormon-hormon yang masuk golongan steroid. Pertama, hormon-hormon jenis peptida dan protein itu akan dibentuk dulu dalam bentuk aktivasi preprohormon. Apa tuh, Nak, preprohormon? Hormon yang belum memiliki fungsi atau dia masih inaktif. Maka di situ disebut inaktif hormon. Hormon ini ada tapi belum memberikan ini apapun, belum memberikan apa ya namanya fungsi ya, belum memiliki fungsi. Bentuknya ada tapi nggak ada fungsinya, belum ada fungsinya. Dan biasanya ukurannya large, ukurannya besar ya, ukurannya besar. Tadi contoh misalnya ada 5.000 asam amino itu besar sekali tuh, Nak. Itu nanti ketika dipotong ukurannya nggak segitu lagi. Nah, jadi gini ya, preprohormon itu ukurannya besar, kemudian masih inaktif, belum menunjukkan fungsi. Selanjutnya, prohormon. Nah, ini sudah lebih advance nih. Kalau prohormon itu memang lebih kecil ukurannya deh, karena sudah ada proses pemotongan-pemotongan. Ini masuk dalam tahap post-translational modification. Iya, betul, karena dimodifikasinya setelah proses translasi. Ya kan? Bentuknya sudah protein nih, gabungan dari asam amino. Tapi biasanya juga masih inaktif. Nah, yang berada di storage ini yang bentuknya adalah prohormon. Kemudian yang ketiga, peptide hormon reseptor kompleks. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dalam proses maturasinya bisa ditambah dengan ini, Nak, bisa ditambah dengan motif-motif alamat. Jadi ini loh yang unik. Kenapa hormon yang semuanya ditaruh di dalam peredaran darah atau semua disekresikan ke pembuluh darah, targetnya kok bisa tepat pada sel yang membutuhkan? Misalnya, insulin kok tepat tuh targetnya adalah reseptor GLUT pada small intestine. Kemudian kalau kalsitonin kok ya tepat tuh targetnya adalah sel-sel tulang. Paratiroid hormon kok ya tepat tuh targetnya adalah sel-sel yang kelebihan CA2+ atau sel-sel yang udah nggak dipakai lagi, dia mengalami apoptosis, punya kandungan CA2+, diambil untuk diedarkan ke pembuluh darah supaya kadarnya meningkat. Oh, ternyata hormon-hormon yang akan dikirim ke dalam pembuluh darah itu dikasih alamat dulu, Dek. Alamatnya pakai apa? Protein. Alamat itu atau protein itu nanti fungsinya sebagai signal transducer system. Nah, jadi ditempeli chip nih, chip alamat. Oh, kamu targetnya sel epitel. Oh, kamu targetnya sel tulang. Oh, kamu targetnya sel-sel reproduksi, ovarium, testis, dan sebagainya. Karena ternyata hormon-hormon yang dikirimkan itu sudah diberi alamat, diberi chip yang disebut dengan signal transduction system. Nah, barulah hormon itu dikatakan sebagai hormon yang aktif, siap dipakai, sudah dikasih alamat, siap dirilis. Gitu ya. Next. Nah, ini proses maturasi dari hormon ya. Yang pertama,
Messenger RNA on the ribosome binds amino acid into peptide chain called preprohormone. Masih ingat kemarin? mRNA adalah hasil dari transkripsi gen. Sebelum ke situ, nah, kita ingat dulu. Ada istilah HRE, hormone respon elemen. Hormon yang berfungsi sebagai faktor transkripsi biasanya adalah hormon-hormon yang termasuk golongan lipid. Ya toh? Golongan lipid kan dia bisa nembus membran nih, nak. Gampang aja karena sama-sama sifatnya adalah hidrofobik. Membran sel terdiri dari lipid bilayer, artinya golongan lipid. Lipid sama lipid gabung, gampang aja dia masuk ke dalam membran sel. Tetapi ingat, dari membran sel ke dalam nukleus itu sifatnya adalah hidrofilik. Karena di sitoplasma itu dia hidrofilik sifatnya. Kan nggak mungkin bisa nembus hidrofiliknya sitoplasma nih, ligannya, si hormon ini. Maka dibantu oleh second messenger. Oh yuk, kamu saya bantu ya hormon. Kamu tak bantu masuk ke dalam nukleus. Tapi kamu sama aku nanti jadi faktor transkripsi. Nah, akhirnya second messenger sama hormon yang sifatnya tadi adalah hidrofobik akan menuju ke dalam nukleus, akan menuju ke dalam inti sel. Mereka punya peran sebagai faktor transkripsi. Nah, kalau udah masuk ke sel, terus mereka target siapa? Nah, mereka mencari HRE, hormon respon elemen, yang nempel pada tata box atau CpG islands. Kemarin dikasih tudung, kalau udah selesai nih di transkripsinya, dia akan dikasih tudung capping, ya. Ekornya ditambah poli A atau A menjadi polietil. Setelah itu akan menuju kemana? Ke retikulum endoplasma. Tapi sebelum ke ribosom ya, karena nanti di situ akan terjadi proses translasi. Nah ini mRNA dari inti sel menuju ke sitoplasma mendekati ribosom. Mendekati ribosom protein yang ada di mana? Yang ada di RE kasar. Kenapa sih kasar? Karena di situ ada titik-titik ribosom banyak sekali. Nah, di RE nanti terjadi proses translasi dari mRNA cetakan, nanti akan dibentuk polipeptida, ya, dalam hal ini adalah protein. Kemudian bentuk apa ini namanya? Bentuk protein awal di situ ditunjukkan dengan warna biru, merah gitu ya, merah di sisi ujung, biru di tengah, itu adalah preprohormon. Ya, dia masih bentuk inaktif, belum menunjukkan fungsi belum menunjukkan aktivitas seluler, disebut dengan preprohormon. Itu masih utuh nah asam aminonya, belum ada proses maturasi. Asam aminonya juga masih utuh, belum ada proses pemotongan. The chain is directed into the reticulum endoplasma lumen by signal sequencer of asam amino acid. Artinya apa? Di dalam retikulum endoplasma kasar, gitu ya, yang masih utuh tadi, dia akan ditempeli salah satu sisinya ya, itu ada yang namanya dengan signal sequencer. Signal sequencer namanya. Itu kalau digambar itu yang merah bawah itu, nah, signal sequencer. Nah, saat menuju ke aparatus Golgi atau disebut dengan Golgi kompleks di situ ya, signal sequencer itu akan dipotong. Nah, kapan dikatakan prohormon?
Ketika signal sequencer itu sudah dihilangkan, maka statusnya berubah menjadi dari pre-prohormon menjadi prohormon. Bentuknya sudah berubah ya, nggak lagi besar seperti pre-prohormon. Nah, kemudian dalam bentuk prohormon ini akan ditransport atau dikirimkan ke aparatus Golgi. Aparatus Golgi. Oke, itu bentuknya masih ada yang warna merah, masih ada yang warna biru. Artinya itu juga masih kompleks. Ditransportnya dalam bentuk apa, Nak? Dalam bentuk vesikel. Ingat ya, kita kan di dalam sel itu sistemnya sistem endomembran. Nah, jadi sel kita mudah nih untuk berpindah dari satu organel ke organel lain tuh sangat gampang ya, sangat mudah. Dengan apa? Dengan bentuk vesikel. Karena sama-sama sifatnya hidrofobik. Ya, mudah banget. Nah, apa yang terjadi di RA? Oh, itu nomor 2. Biar gak kelewat. Enzyme in the AR atau reticulum endoplasma coop of the signal sequence creating an inactive prohormone. Tadi ada, siapa yang motong ya? Tadi Ibu belum jelaskan. Ada suatu enzim yang berfungsi memotong signal sequencer sehingga akan terbentuk prohormon. Tapi ingat, prohormon itu sifatnya masih inaktif, belum menunjukkan fungsi. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, di kompleks Golgi atau di aparatus Golgi. The prohormone passes from the reticulum endoplasma through the Golgi complex. Masuk ke dalam Golgi complex. Nah, di posisi ini ya, di posisi ini ada 2 hal Nak yang terjadi. 1, aparatus Golgi akan memberikan tempat ya, dia suatu tempat ya, di mana nanti di aparatus Golgi ini setiap prohormon akan diberi alamat, tag gitu. Nah, nanti dia akan diberi alamat, diberi chip, diberi tanda, untuk nanti ditargetkan ke sel yang mana. Nah, tandanya ditaruhnya di sini, di Golgi kompleks ini. Kemudian yang keempat, secretory vesicle containing enzyme and prohormone but of the Golgi. Ya, dia akan menuju keluar di tahap 4 itu prohormon yang sudah keluar dari aparatus Golgi itu akan mengalami modifikasi lagi ya, ada suatu enzim yang nanti akan memotong peptide fragment. Itu apa ya? Maybe bisa asam amino yang nggak kepake ya, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, itu akan dipotong. Stack. Akhirnya hanya ada molekul biru saja, di situ ditunjukkan dengan molekul yang warnanya biru. Itu adalah hormon yang sifatnya aktif. Nah, hormon itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka hanya hormon biru itu saja yang nanti dilepaskan ke dalam pembuluh darah. Bu, yang fragmennya gimana? Kalau fragmen kan dia tersusun dari asam amino ya, Nak. Tetap dibutuhkan oleh tubuh juga, tetapi bukan berfungsi sebagai hormon. Nanti dia jadi prekursor untuk pembentukan hormon yang lain. Atau pembentukan peptida yang lain. Nah, prinsip ini sama seperti prinsip sintesis protein. Cuma bedanya, protein ini fungsinya sebagai hormon. Sebagai ligan ya. Kalau dulu kita kuliah, protein itu berfungsi macam-macam. Bisa sebagai enzim, bisa sebagai lokal mediator gitu. Tapi kalau hormon ini fungsinya adalah sebagai ligan, sebagai penyampai informasi. Nah, hormonnya aktif bisa juga di storage. Kalau di storage berarti posisinya dalam bentuk vesikel tapi masih ada di sel ini, sel produsennya. Itu sebagai storage. Kalau langsung dibuang atau langsung diedarkan ke pembuluh darah ya berarti langsung diesclude melalui mekanisme eksositosis. Keluar dari sel menuju ke pembuluh darah. Nah, kenapa Bu kok itu gampang banget ya langsung bisa keluar tanpa dalam vesikel? Ingat, sistemnya endomembran ya. Jadi kalau sudah ketemu membran yang menuju ke pembuluh darah bisa aja tuh terlepas sangat mudah. Terus Bu, bagaimana dengan hormon-hormon yang dia bukan dari golongan protein, ya?
bukan dari golongan peptida. Misalnya steroid, ini ya steroid hormon. Bagaimana cara sintesisnya? Hampir mirip, nah, cuma nanti pada saat maturasi itu bedanya adalah ada penambahan gugus-gugus lipid, bisa asam lemak ya, bisa kolesterol ya, macam-macam tergantung bahan bakunya apa. Nanti ada penambahan di situ. Ada juga yang ditambah glukos, kayak misalnya glukokortikoid. Nah, gitu ya. Ditambahnya glukosa, ada gugus glukosanya, ada gugus gulanya. Nah, itu di mana terjadinya? Di kompleks Golgi atau di aparatus Golgi. Nah, kadang ini motif glukos, motif lipid itu juga sebagai penanda dari target selnya, sebagai chip alamat seperti itu. Hampir mirip ya, cuma nanti di aparatus Golgi maturasinya berbeda antara hormon yang dari peptide maupun hormon yang non peptide. Next. Lanjut Askia. Oh, ini kayaknya sama ya, Nak. Coba next. Oke, sama. Oh, habis ya? Oke. Nah, tolong satu ini lagi, Nak. Satu slide Ibu yang Ibu kirimkan.